Ya, silakan tempel. Bagus. Ayo silakan tempel. Melihat kamu tidak pakai sepatu, wajib tak itu menegur? Wajib. Menegur kamu gimana? Taat? Patuh kepada peraturan. Kalau ibu tugasnya adalah menegur kamu, kalau tugas kamu adalah patuh kepada peraturan. Kalau seandainya termasuk ibu satu gerakan 23 kalian kita nanti menandatangani di sini kesepakatan kelas. Mungkin itu untuk kesepakatan kelas kita. Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka seminar mini tentang budaya positif di sekolah kita yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Agniwati. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada arwah Nabi besar kita yang dinya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada hari ini untuk acara yang pertama pembukaan dari pembawa acara yang sedang berlangsung, yang kedua penyampaian seminar tentang budaya positif oleh Ibu kita Agniwati. Kepada Ibu kita Agniwati dipersilakan. Terima kasih Bu Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu,
Ibu, sebelum kita memulai tentang apa itu penerapan budaya positif di sekolah, marilah sama-sama kita sebentar untuk bergerak-gerak mengeluarkan keringat dengan senam-senam ringan ya. Ya, berdiri. Sama-sama kita ikuti saja ya Bapak Ibu, karena saya pun baru kali ini mencobanya. Proyektor di fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan seminar penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Baiklah Ibu-ibu, untuk penerapan budaya positif di sekolah ini, kita langsung saja ke materi. Ada beberapa poin yang mesti kita ketahui.
Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah motivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar dan untuk dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah ibu-ibu, yang pertama kita ketahui dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan payung besar dari perilaku kita. Jadi segala sikap baik yang merupakan payung dari seluruh perilaku kita adalah budaya positif. Nah, dari budaya positif ini nanti kita akan belajar alasan orang melakukan tindakan-tindakan atau alasan perilaku orang untuk berbuat atau bersikap itu berdasarkan kepada teori perilaku. Alasan mereka bersikap seperti ini karena alasan begini, ada alasan seperti itu adalah berdasarkan ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Orang melakukan kebaikan itu karena takut untuk dihukum. Itu alasan pertama mereka berbuat baik. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita sekarang kan ada enggak ujung-ujungnya? Kalau ada ujung-ujungnya, baru kita mau melaksanakannya seperti itu. Atau anak-anak kita pun seperti itu. Nanti beko kalau ibu pulang, kalau motivasi berupa penghargaan, kalau dia dapat nanti dia boleh berulang cepat. Itu adalah motivasi yang sifatnya eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah sebentuk tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri. Saya akan seperti apa? Saya akan menjadi seorang seperti apa? Itu adalah motivasi yang bersumber dari dirinya, yaitu itulah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Nah, jadi dari 3 teori motivasi perilaku manusia, jadi yang terakhir kuncinya adalah motivasi itu adalah gunanya untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya disiplin positif tadi. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicara motivasi perilaku itu ada karena ingin dapat penghargaan, karena takut dihukum atau yang lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan kita tentang penghargaan? Kalau menurut kita selama ini miskonsepsinya, kalau anak diberi hadiah ini nanti dia bersemangat. Nah, bagaimana justru penghargaan itu? Penghargaan itu tidaklah efektif. Karena kita kadang-kadang dulu pemahaman kita sebelum ini kita menganggap bahwa itu penghargaan itu adalah sesuatu yang efektif. Ternyata penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kadang kalau jika sudah diberi penghargaan, orang tersebut untuk melakukan sekali lagi dengan harapan nanti ini kalau dikerjakan seperti ini nanti saya dapat penghargaan lagi nih. Nah, yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Apa artinya merusak hubungan? Misalnya seorang anak, si A tadi kita kasih hadiah, yang si B sama menjawab si A dan si B, tetapi yang si B tidak dapat hadiah. Jadi kenapa dia merusak hubungan? Ibu tidak adil katanya. Kenapa tidak adil? Karena si A kita kasih hadiah, yang si B kita tidak. Karena dia mengerjakan, sama-sama mengerjakan apa yang kita
berontakan. Nah, jadi artinya penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Kalau menurunkan kualitas itu artinya adalah misalnya ada sebuah proyek kita kasih ke anak. Oh, tadi ini bagus, buat lagi ya. Setelah mereka buat, karena tadi ada penghargaan, apa yang terjadi? Mereka membuatnya asal-asalan. Jadi kualitas yang pertama tentu tidak sama dengan kualitas kedua, karena hanya untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat adalah penghargaan mematikan kreativitas. Sama halnya dengan menurunkan kualitas tadi. Kreativitas itu kan lebih ke inovasi baru yang akan mereka ciptakan. Nanti halnya seperti itu juga akan menurunkan kreativitas mereka. Nah, lanjut lagi kita ke bagaimana nanti jika alasan melakukan tindakan karena takut dihukum atau takut konsekuensi. Nah, bagaimana dengan hukuman yang kita berikan? Nah, kalau dari hukuman, apa yang terjadi dengan hukum nanti? Kalau begini, nanti ibu hukum. Apa hukuman itu efeknya? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua adalah hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun mental. Untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan. Kedisiplinan itu bersifat memang besar. Konsep diri anak menjadi buruk. Setelah itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut untuk dihukum. Awak takut kalau hukum di ibu peko, suruhan perilaku. Lanjut lagi, marah atau merasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Lanjutnya, kalau begitu saya ganti hukuman dengan kata konsekuensi. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu kan artinya adalah sesuatu yang diterima akibat ada perjanjiannya di awal. Nanti kalau seperti ini kan tadi ada udah bilang apa konsekuensinya. Itu berarti hukuman yang diterima setelah ada kita menyampaikan kesepakatan dari awal. Nah, bagaimana pula dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, konsep diri yang baik. Ada juga untungnya ke bawah. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada juga sedikit konsekuensi itu nilainya di atas dari hukuman. Lanjut lagi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi apa yang konsekuensi itu adalah untuk jangka pendek, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengontrol anak? Kita sebagai seorang dewasa kadang salah memperlakukan anak. Kita menganggap prinsip kita bisa mengontrol anak. Anak itu berada di bawah kendali kita. Yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif apa yang kita berikan asal baik itu bermanfaat untuk anak. Itu konsep kita. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Iko yo salah tadi. Yang wak kecen salah anak tuh, awak menganggap itu tuh karakter. Setelah kita memberikan apa yang menjadi kejelekan si anak, kita menganggap itu adalah menguatkan karakter mereka. Ternyata ilusi itu pun salah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita beranggapan bahwa kita berhak memaksa anak. Kita berhak memaksa anak. Nah, itu ada 4 ilusi atau anggapan kita terhadap anak selama ini. Nah Ibu, sekarang kita coba mengepal
Kedua, tangan kita kepang, kita bersama saja ya. Kalau di sini ilustrinya satu-satu ya. Kita semua saja. Kita semua mengepalkan tangan. Bayangkan di tangan kita itu sekarang sebuah yang berharga milik kita. Coba pikirkan ibu-ibu semuanya, apa sesuatu yang berharga milik kita yang kita tidak mau itu pun menjadi haknya orang lain. Orang tersebut mau membujuk, mau mengancam, mau apa saja yang akan dilakukannya kepada kita. Pokoknya dia minta apa yang berharga dalam genggaman kita itu. Nah, sekarang saya minta sama ibu, salah satu ibu di sini, untuk menyebutkan apa yang paling berharga tersebut dan kenapa dia tidak mau memberikan. Coba Bu Yosi. Baiklah Ibu Afni, bagi diri saya yang paling berharga saat ini adalah keluarga kecil saya, anak-anak. Alasannya apa Bu? Karena memang mereka adalah titipan Tuhan kepada saya yang memang harus saya jaga dan saya arahkan dengan baik, yang tidak akan diberikan kepada orang lain bagaimanapun bentuk keraguan ataupun paksaan ataupun apalah namanya, karena mereka adalah titipan Tuhan, hanya beliau yang berhak suatu saat mengambilnya. Jadi tadi yang saya hayalkan adalah dalam genggaman saya ini anak-anak saya. Makasih Bu Yosi. Jadi Bu Yosi menyimpulkan kalau yang dipegangnya saat ini yang kuat-kuat adalah anak-anaknya. Mungkin boleh satu lagi Ibu, Bu Kepala Sekolah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah Kak, begitu. Apa yang ada di genggaman saya? Kalau kita memilah, kalau di rumah tangga, mungkin di genggaman kita memang adalah keluarga kita. Tapi kalau di sekolah, di genggaman kita adalah siswa-siswa kita yang merupakan tanggung jawab kita. Mengapa saya berkata demikian? Kita memilah. Sebagai seorang ibu mempunyai keluarga, sebagai seorang pendidik mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan kita. Nah, memang terhadap keluarga kita tidak akan bisa melepaskan diri, tetapi terhadap juga terhadap tanggung jawab kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa juga melepaskan. Harus kita pegang kita, harus kita rangkul dia, harus kemanakah mereka akan kita arahkan. Apalagi di sini sebagai kita adalah sebagai pendidik, tenaga pendidik di tingkat dasar. Mereka kita terima seperti ibarat kertas putih. Mau kita apakan mereka? Mau kita tulis, mau kita biarkan kosong, mau kita warnai dengan warna yang indah, yang bagus, sejuk di pandang mata, tentu tergantung juga kepada genggaman kita. Itu menurut pendapat kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau membuka kepalan tangan kita mungkin saja karena ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Apa saja itu kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan terhadap kasih sayang, yang ketiga kebutuhan terhadap kebebasan, yang keempat adalah kebutuhan terhadap kesenangan, yang kelima adalah kebutuhan terhadap penguasaan. Kita sebentar menonton sebentar ya, Ibu-ibu.
Nah, ibu-ibu, jadi kepala tangan tadi walaupun diancam, walaupun dikasih uang, walaupun dengan teror segala macam, kita akan tetap mempertahankan apa yang paling berharga menurut kita. Nah, kapan genggaman tangan itu bisa saja terlepas atau bahkan dilepaskan? Itu karena ada hal mungkin kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Nah, Ya. kita simak video tentang perjalanan seorang Milan yang berjudul Terlambat Sudah. Kalian tahu kenapa Bapak ambil ucapan pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum ingat. Sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan. Kita kalau belajar tahu. Bilang, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan mulai
yang belum datang. Apakah ada yang tahu mana? Mungkin hari ini Kuna tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Dan katakan teman-teman kelas 1 berbeda pelajaran Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan.
dari video tadi, sekarang kalau kita merujuk dulu kepada kebutuhan dasar manusia, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh seorang kinan? Mana Bu Yusi? Setelah menyaksikan video tadi, menurut saya yang belum terpenuhi yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, di situ ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kesenangan, kebebasan mungkin juga karena dia sudah dibully oleh teman. Guru pun menurut saya kurang memahami fungsinya sebagai pendidik. Seharusnya guru bertanya dulu kenapa dia terlambat. Tadi di video ada anak akan menjelaskan, tapi guru sudah. Menurut saya itu bukanlah guru yang baik. Harusnya mungkin bisa direstitusi, kita berbicara berdua untuk menanyakan mengapa dia terlambat. Tentu dia punya alasan, namun ini tidak, menurut saya sangat menyedihkan sekali potret pendidikan jika kita sebagai guru bertindak demikian. Urusan dari saya sedikit saya kembalikan kepada Ibu Ami. Mungkin ada yang lain atau kita cut saja satu, boleh Bu Yanti? Dan mungkin kita lanjutkan saja ya. Jadi tadi banyak berbagai kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan Ibu Yosi. Banyak sekali kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh seorang kinan. Yang pertama mungkin saja kebutuhan untuk bertahan hidup pun dia tidak dapatkan. Kenapa? Tadi dia memperjuangkan orang tuanya di rumah, dia tidak dapatkan itu. Kenapa? Karena sekelilingnya tidak memberikan kesempatan itu, termasuk seorang guru. Nah, mungkin saja kita mendefinisikan anak nakal di sekolah. Yang jelas kita tahunya dia nakal saja, kita tahu kita apa penyebab alasan dia nakal. Nah, inilah perlunya kita memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tahu nanti, oh ini anak ini bermasalah, kita tahu apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol seorang guru. Nah, dari cerita tadi, dari film tadi, kita juga tahu tentang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol apa sesungguhnya yang diapakan oleh Bapak tadi? Bapak guru tadi apa? Ke posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sini. Yang pertama adalah guru sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum akan bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ada yang posisi kontrol kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau menurut saya tadi hampir kedua dalam cerita tadi, guru tersebut pun membuat murid menjadi merasa bersalah. Kenapa? Ada kalimat yang disampaikannya tadi seperti ini. Tuh, gara-gara kamu teman kamu tidak belajar. Itu adalah pernyataan guru yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Ada guru yang mengajak pendekatan persuasi kepada anak, lebih dekat kepada anak, menjadikan dirinya sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Mungkin saja kita sudah ada cara-cara itu kita lakukan. Ini lumayan baik daripada posisi penghukum dan posisi membuat orang merasa bersalah. Yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Pemantau artinya misalnya diberikan suatu hukuman setelah hukuman diberikan tadi, guru akan melihat perkembangannya kemarin, apa yang telah dilakukan anak yang bersalah itu. Besok lagi apa yang telah dilakukan, ada perkembangan, dilihat perkembangannya.
itulah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Yang keempat adalah posisi seorang manajer. Ada posisi seorang manajer itu adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab dari guru pada posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini dari kelima posisi kontrol tadi mana yang lebih baik? Posisi kontrol seorang manajer. Karena dengan posisi kontrol seorang manajer akan menimbulkan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana seorang posisi kontrol melakukan memperbaiki kesalahan murid? Itu melalui segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan apa yang dilakukan pada restitusi ini adalah sikap atau nilai kebajikan itu akan tumbuh lebih kuat ke dalam diri mereka. Nah, ini teori ya Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah tahapan yang dilakukan dalam restitusi? Ada 3 langkah yang dilakukan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Kalimat-kalimat seperti apa yang akan kita sampaikan dalam menstabilkan identitas? Nah, dalam menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Semua orang pasti pernah ada berbuat salah. Nah, yang kedua adalah kita juga pernah melakukan kesalahan, dan selanjutnya kita tidak memperbesarkan ke masalah, tetapi kita mencarikan solusi. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Kita tanyakan apakah sebenarnya perlakuan mereka. Lanjut lagi pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah mereka mengetahui kesalahan yang telah mereka perbuat. Contohnya, apa yang kita sampaikan kepada anak? Kamu mungkin bisa saja lebih buruk daripada ini. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, tadi kalau bapak tadi peduli nggak dia dengan alasan anak? Tidak peduli dengan alasan anak. Nah, yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin dalam validasi tindakan yang salah ini, anak mengetahui di mana letak kesalahannya, ya. Lanjut kita lagi menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini adalah tentu saja kita kembali di atas tadi tentang nilai-nilai positif. Anak tentu tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kita sudah kalau di kelas kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini untuk menanyakan keyakinan kelas itu bisa kita tanyakan nanti dengan nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati. Mungkin nanti kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin jadi dengan demikian langkah yang terakhir ini menanyakan keyakinan itu berarti kita menumbuhkan rasa kepada anak kalau dia itu misalnya ada kejadian dia berbuat bullying kepada teman. Nanti apa yang akan dilakukannya? Misalnya sampai sempat merobekkan baju teman. Apa yang akan dilakukannya nanti itu menggantikan robek baju teman? Mungkin dia dengan bertanggung jawab menjahit lagi mungkin baju yang robek. Nah, itu adalah dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab.
jawab. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan dalam langkah restitusi. Dan yang terakhir dalam langkah restitusi tadi kita dalam yang terakhir itu menyatakan keyakinan. Kita bisa menanyakan kepada anak tentang keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang sudah kita laksanakan. Itu mungkin poin untuk dalam langkah restitusi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Manakah yang benar antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mana yang benar, Bu Sur? Menurut saya itu keyakinan kelas. Ya, yang benar adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid, diyakini dan dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Jadi yang membuat adalah mereka, yang meyakini adalah mereka, yang melaksanakan adalah mereka. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita merumuskan keyakinan kelas? Apa yang akan kita lakukan dalam merumuskan keyakinan kelas? Dan jadi keyakinan kelas tahu-tahunya sudah nempel di depan kelas. Bagaimana cara kita merumuskannya? Langkah pertama adalah tentu saja kita menjelaskan dulu alasan kita membentuk keyakinan kelas. Setelah itu kita gali dari anak. Peraturan-peraturan apa yang perlu kita sepakati? Kumpulkan anak seluruhnya. Sudah dapat keyakinan kelas seluruh anak. Anak jumlahnya 22. Sudah dapat semuanya peraturan apa yang akan diterapkannya. Sudah itu mengubah peraturan yang disepakatinya menjadi kalimat positif. Mungkin tadi dibuatnya tidak boleh bertengkar. Apa kalimat positifnya? Hidup rukun. Jadi hilangkan kata tidak, kita simpulkan menjadi kata-kata yang bernilai positif. Yang keempat adalah menyarikan peraturan kelas yang sudah dibahas menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Kalau tadi kita berpakaian seragam, duduk dengan teratur, itu termasuk ke dalam nilai kebajikan apa? Kita akumulasikan semuanya, kita kumpulkan semuanya. Masuklah dia satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada nanti mungkin disiplin, saling menghargai, beriman dan bertakwa. Jadi kita kumpulkan satu jadi satu nilai kebajikan. Ya, misalnya tadi tentang berpakaian, tentang peraturan di dalam kelas, taat kepada peraturan, itu mungkin kita masukkan ke dalam poin disiplin. Bisa kita masukkan ke dalam poin disiplin. Nah, selanjutnya adalah mengkaji ulang tentang apa yang menjadi keyakinan kelas. Mengkaji ulang, kita tanyakan konfirmasi lagi. Apakah benar ini yang sudah menjadi keyakinan kelas? Selanjutnya kita bisa, langkah terakhir kita bisa menjelaskan barang guru, barang siswa setelah disusun kesepakatan kelas. Kalau ibu, tugas ibu adalah mengatur kamu. Tugas kami adalah taat kepada peraturan. Jadi jelas nanti setelah ada kesepakatan kita tahu tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang murid. Nah, yang kelima adalah menuliskan tutur kesepakatan di tempat yang terlihat seluruh warga kelas. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kelas, kita tulis dan ditempel di dinding kelas. Nah, itulah langkah-langkah dalam menulis keyakinan kelas. Mungkin itu saja bahasan dari saya, cukup panjang. Dari pertama tadi mulai dari disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, motivasi, restitusi, motivasi dan penghargaan. Mungkin itu bahasan dari saya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Silakan. Atau kita tutup saja? Ya, silakan umpan dari sedikit. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Aminwati. Tadi diminta umpan balik mengenai keyakinan kelas ini. Itu akan kita lakukan di kelas kita masing-masing. Mungkin kita masih ada yang belum begitu paham
Ini mengenai membuat, kan kita tadi berasal dari peraturan yang akan kita lakukan di kelas kita. Jadi sebaiknya boleh ditambahkan sedikit, apakah boleh? Keyakinan kelas yang kita buat itu harus sesuai dengan kebutuhan kelas kita itu. Jadi kita sepakati dengan siswa-siswa kita. Jadi dalam membuat kalimat keyakinan kelas, menurut saya itu tadi Ibu sudah dikatakan oleh Bu Afni memakai kalimat positif. Jadi coba kita cari lagi contoh-contoh kalimat positif supaya kita lebih banyak pembendaharaan untuk melakukan keyakinan kelas. Bisa kita diskusikan sedikit contoh-contoh itu positif, karena sudah dicobakan di kelas. Anak selalu begini, tidak boleh permisi 2 kali Bu, tidak boleh meliput, tidak boleh, selalu tidak boleh pasalnya. Jadi coba kita cari kalimat positif dari saran-saran anak murid siswa kita. Sekian umpan batik dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dikembalikan. Mungkin kalimat positif itu kemarin atau tadi mungkin saya sudah pernah coba kemarin dalam lembaga karya saya kami coba juga. Tadi kemarin siang dalam kelas saya coba juga. Misalnya tidak boleh menyebut nama teman dengan sebutan yang kurang bagus. Tidak boleh, ya pokoknya tidak boleh semuanya. Tidak boleh membuang-buang kertas. Nah, misalnya tidak boleh membuang-buang kertas itu bisa kita buat menjadi kalimat positifnya, menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau tidak boleh apa tadi? Menyebutkan nama teman yang tidak bagus, saling menghargai sesama teman. Nah, itu. Jadi kita kan mencarikan kalimat yang ada nilai kebajikan. Tidak bilang atau tidak. Seperti buku tadi, buku kami itu tadi. Hargailah buku. Hargailah buku. Hargailah buku. Langkahnya setelah kalimat, kan banyak di atas muncul kalimat negatif, kan tidak boleh. Ada 25 peraturan yang dia buat secara berkelompok, tidak boleh semua, tidak boleh berlari, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, langkah kita setelah itu adalah merubah kata tidak boleh itu menjadi kalimat positif. Tidak boleh merobek-robek kertas, atau tidak boleh mencoret dinding. Tidak boleh, ya, tidak boleh itu akan kita ubah menjadi kalimat positif dengan menghilangkan tidak boleh, lalu kita cari kata padanannya sesuai dengan yang ditulis anak tadi. Setelah itu baru kita kelompokkan masing-masing kalimat yang sudah diubah menjadi kalimat positif tadi ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Contoh tadi memanggil teman dengan panggilan yang bagus. Kemudian apa tadi lagi? Menjaga kebersihan itu udah beda. Kalau menjaga kebersihan mungkin nanti kita masukkan ke dalam menjaga kebersihan. Kalau kalau memanggil teman dengan panggilan yang bagus atau memanggil teman dengan nama yang bagus, itu bisa kita kelompokkan ke dalam saling menghargai atau saling menghormati. Ya, nah itu langkah-langkahnya sepengetahuan saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Mungkin itu saja bahasan kita kali ini. Sudah hampir jam 2:30. Saya tutup dengan adat samo dipakai, 5 samo dituang, 6 samo dipakai, 6 buru samo dituang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Afni
yang sudah menyampaikan seminar tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Afni tadi bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.